Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada dan tentunya menjadi syukur dan sukacita kita di dalam kesempatan pagi hari ini. Tepatnya di kesempatan Jumat Agung yang ada ini ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan tentunya menjadi satu syukur dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh mengalami penebusan yang daripada Tuhan ya, sehingga kita tahu bahwa apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu boleh menguatkan, boleh mengingatkan dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Amin. Ya, kalau kita bicara tentang apa yang menjadi Jumat Agung, kita tahu bahwa hal-hal di dalam kehidupan kita ya, di mana waktu Yesus mulai dibawa dalam persidangan ya dan di hadapan Pilatus, maka suara orang banyak mengatakan salibkan dia ya. Ini yang perlu untuk kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa bicara tentang Jumat Agung ada banyak hal di dalamnya ya. Kita bicara tentang bagaimana Yesus yang mau mati untuk dosa dan kesalahan kita ya. Dia rela mati hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Bahkan dia tetap mengasihi orang-orang yang mencoba menganiayanya, ya, yang menyalibkannya. Ini adalah hal yang juga menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita, bahwa bicara tentang Jumat Agung itu adalah juga bicara tentang kasih Allah, ya, yang luar biasa dalam kehidupan kita ya, oleh karena Kristus dalam kehidupan kita yang ada. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kita akan membahas tentang lanjutan dalam kitab Hakim-Hakim ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal apa yang boleh kita pelajari dalam kesempatan pagi hari ini ya, bahwa jelaslah kalau kita juga ada dalam suasana Jumat Agung, sedikit saya singgung tentang hal ini, bahwa kematian Kristus itu telah membuka ya perdamaian antara kita dengan Bapa di surga ya. Ini adalah hal yang juga menjadi quote saya ya pagi hari ini, bahwa kata-kata bijak, kata-kata hikmat yang boleh saya sampaikan pagi hari ini berkaitan dengan Jumat Agung, bahwa jelaslah kalau kita bicara tentang salib itu adalah inti daripada Taman Getsemani dan juga Injil. Kenapa? Bicara tentang inti daripada Injil, yaitu adalah peristiwa Taman Getsemani dan juga Jumat Agung ya, di mana kita tahu bagaimana penderitaan Kristus dalam kesempatan itu. Ketika kita untuk membayangkannya saja kita rasanya begitu terharu ya, apalagi kalau kita boleh melihat bagaimana peristiwa itu, perjuangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, juga dalam kesempatan Jumat Agung ini, kiranya hal ini membawa kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Semakin kita dekat sama Tuhan Yesus ya. Karena Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kondisi yang ada hari-hari ini, itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk setiap kita menjalani ya. Untuk setiap kita memasuki kehidupan kita yang ada. Karena itu dalam kesempatan pagi hari ini ya, buat setiap kita Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Itu sebabnya bahwa kematian Kristus itu membuka pintu perdamaian, karena kita tahu ketika itu disibakanlah tabir bait Allah itu sendiri ya. Lalu juga kita mengingat bahwa bicara tentang kematian Kristus itu artinya ada sesuatu janji kehidupan kekal dalam kehidupan kita ya, di mana kita harusnya tidak diselamatkan, tetapi oleh kasih-Nya Ia mati di atas kayu salib dan Ia boleh menyelamatkan kita ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik. Oke. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, dalam pembahasan kita pagi hari ini jelas bahwa kita akan masuk terus di dalam pembahasan berkaitan dengan hakim-hakim yang ada ya Bapak Ibu Saudara. Tadi sedikit saya sudah singgung tentang Jumat Agung, yaitu salib itu sendiri, di mana kematian Kristus itu ya membuka tabir, membuka pintu perdamaian
dalam kehidupan setiap manusia. Dan itu juga berlaku dalam kehidupan kita, ya. Puji Tuhan, kita masuk kepada Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Pada ayat yang ketujuh kita mulai, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ketujuh. Nanti jangan lupa kita juga terus akan membaca kata-kata hikmat dalam kitab Amsal di kesempatan tanggal di mana kita boleh ada, ya. Nah, sekarang kita membaca dulu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ketujuh. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risyataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Ya, jadi Otniel ini adalah Otniel bin Kenas. Jadi artinya Otniel ini punya bapak namanya Kenas dan dia juga adalah saudara atau adiknya Kaleb. Ya, jadi kita tahu di sini ya bagaimana Kaleb adalah orang yang luar biasa. Dan ini adalah hal yang luar biasa buat saya. Akhirnya kita melihat Kenas itu sendiri berarti dia adalah orang atau seorang ayah yang baik. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan ya anak-anak atau bisa mendidik, mendisiplin anak-anak. Baik itu Kaleb maupun juga Otniel ya, adiknya Kaleb ya, di mana kita melihat di sini dalam ayat yang ke-9 bahwa Tuhan memilih, Tuhan menetapkan seorang penyelamat bagi orang Israel. Inilah dia hal yang bisa kita lihat dalam cara kerja Allah. Luar biasa. Tuhan itu tidak pernah membiarkan setiap anak-anaknya di dalam apa yang menjadi kesulitannya, di dalam apa yang menjadi persoalannya. Ketika ia tidak mampu, maka Tuhan sanggup mengirimkan apa yang menjadi cara kerja Tuhan, apa yang menjadi pertolongan Tuhan, apa yang menjadi mujizat Tuhan, apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, dalam situasi kondisi apapun. Itulah yang harus kita pegang. Cara kerja Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang-orang Israel tanpa kepemimpinan. Setelah Yosua mati, Allah tidak membiarkan mereka seolah-olah tidak memiliki induk, tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki bapak, tidak memiliki siapa yang akan menuntun, siapa yang akan mengarahkan, siapa yang akan membawa mereka. Ya, nah dari sini kita bisa belajar bahwa pentingnya kita juga memiliki mentor, pentingnya kita juga memiliki pembimbing, pentingnya kita juga memiliki pemimpin. Ya, saya bersyukur dalam anugerah Tuhan kalau saya boleh memiliki mentor di dalam apa yang menjadi panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan ini adalah Bapak Pendeta Gilbert Lumendong, ya. Dan terus sampai saat ini kami terus boleh berinteraksi dan juga di dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi pelayanan-pelayanan yang ada. Saya bersyukur dalam anugerah Tuhan boleh memiliki seorang mentor, ya. Nah, tetapi ini juga yang menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita selama ini tidak memiliki mentor dalam diri kita sebagai pemimpin, sebagai pembimbing, saya berharap Bapak Ibu Saudara harus memilikinya, ya. Ya, saya bersyukur kalau dalam setiap kesempatan pagi hari ini kenyataannya ya, lepas dari Bapak Ibu menerima atau tidak, tetapi saya mencoba memposisikan ya, kalau boleh saya katakan dari pihak saya mencoba memposisikan, mengarahkan Bapak Ibu Saudara bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada setiap paginya ya, di dalam ajaib sabdanya pagi. Lalu dalam ajaib sabdanya malam saya akan berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara ya. Setiap hari kita akan ada dalam ajaib sabdanya malam ya, di mana dalam kesempatan pukul 20 sampai 30. Jadi Bapak Ibu Saudara kirim saja apa yang menjadi pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan terus mendoakan Bapak Ibu Saudara yang ada. Puji Tuhan. Kembali kita membaca dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, di mana jelaslah di sini cara kerja Allah. Bagaimana Allah membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya bahwa di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-10, roh Tuhan menghinggapi dia. Ya. Lihat cara kerja Tuhan. Bukan hanya Tuhan mempersiapkan seorang pemimpin atau memberikan seorang pemimpin kepada orang-orang Israel, tetapi juga ia mempersiapkan pemimpin yang dikatakan di sini
dihinggapi oleh roh Tuhan. Dengan kata lain, dia diurapi, dia dipenuhi, dia dipimpin oleh roh Allah. Ya, nah di mana dikatakan, bahkan dikatakan apa? Ia menghakimi orang Israel. Jadi di sini kita bisa belajar dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ini, kalau ada pertanyaan, siapakah hakim pertama yang diangkat Tuhan? Adalah Otniel, ya. Otniel ini adalah hakim pertama, ya, yang diangkat oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat di dalam kesempatan serial berikutnya atau episode berikutnya, di mana kita akan melihat hakim-hakim lainnya, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, yaitu adalah Otniel, ya. Apa pelajaran yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Otniel, ya, di mana di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dan ia menghakimi orang Israel, ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas itu. Ya, nah di sini kita bisa melihat, ya, ada hal penting yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Otniel pagi hari ini, ya, di mana jelas bahwa dikatakan Otniel itu diurapi oleh Allah, ya. Ini adalah hal yang perlu kita melihat dalam kehidupan kita, ya, di mana kita belajar bagaimana Allah mengangkat, ya, Allah mengangkat seseorang yang bernama Otniel. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan Bapak Ibu saudara juga sesungguhnya diberikan kepercayaan dalam kehidupan keluarga rumah tangga Bapak Ibu saudara, bahkan juga di dalam kehidupan perusahaan, bahkan di dalam kehidupan bisnis dan sebagainya, ya, di mana Bapak Ibu saudara sebenarnya diangkat Tuhan untuk menjadi pemimpin. Nah, ini persoalannya. Kadangkala kita tidak melihat itu dalam diri kita, sehingga kita selalu memposisikan diri kita itu tidak sebagai anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Loh, kalau kita mengacu kepada Otniel di sini, bagaimana dikatakan bahwa selanjutnya Allah memperlengkapi dia dengan Roh Kudusnya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Oke, bahwa dasarnya orang yang diangkat oleh Allah adalah orang yang diperlengkapi dengan Roh Allah, dengan Roh Kudus. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ya, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti apakah Bapak Ibu Saudara diurapi Tuhan, apakah dalam diri Bapak Ibu Saudara ada Roh Tuhan? Pertanyaannya seperti itu. Yuk kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Perhatikan di sini apa yang menjadi keberadaan, ya. Jadi kita harus bisa memilahnya, kita harus bisa membedakannya. Kita lagi sedang membahas perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, yang namanya Roh Allah, Roh Tuhan itu tidak semua orang akan mendapatkannya. Itu tergantung bagaimana Allah Bapa di surga memberikan rohnya kepada setiap orang-orang pilihannya. Ya, ini perlu diperhatikan. Supaya kita mengerti, ini kita bicara konteks dalam perjanjian lama, bicara tentang Otniel. Yang mana Otniel diberikan pengurapan Roh Tuhan. Diurapi dengan Roh Allah. Ya, diperlengkapi dengan Roh Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, kata diperlengkapi saja sudah jelas bahwa seseorang yang tidak menyadari atau tidak mengerti bahwa dirinya diperlengkapi, dia tidak akan mampu menggunakan perlengkapan-perlengkapan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dirinya diperlengkapi, bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan, untuk mengerjakan, untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidupnya. Kenapa? Karena ia diperlengkapi. Nah, inilah hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita di masa sekarang, ya, di mana kita juga mengingat bahwa Yesus mati dan itu membuka jalan, saya katakan, kepada Bapa di surga. Tabir Allah itu tersibakan. Hal ini untuk apa? Untuk menyadari bahwa kita memiliki otoritas, kita memiliki perlengkapan yang daripada Allah Bapa di surga, ya. Nah, dari mana kita tahu? Yuk kita lihat 1 Korintus 12 pada ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Buat saya sederhana saja kok. Apakah ada Roh Kudus dalam diri kita atau tidak? Ya, mulai dari ayat ini.
ya, kalau seseorang berkata bahwa dalam dirinya ada Roh Kudus, ada Roh Allah, tetapi dia berani mengatakan, Yesus itu nggak ada, Yesus itu nggak benar, atau terkutuklah Yesus. Ya, lalu bukan hanya itu, tetapi juga kalau dia menolak untuk suka baca Alkitab, dia menolak untuk suka berdoa, dia menolak untuk suka memuji, memuliakan Allah. Buat saya ada sesuatu dalam dirinya, yaitu apa? Roh menolak Kristus. Dan artinya itu bukan roh Allah, gitu loh. Kalau dalam diri kita itu nggak memiliki kesukaan untuk baca Alkitab, untuk beribadah, untuk kita memuji Tuhan, buat saya ini ada sesuatu something wrong. Ada sesuatu yang salah. Betul kita KTP-nya Kristen. Betul kita dalam keluarga Kristen. Tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki dan menyadari bahwa roh Allah sesungguhnya tidak ada dalam diri kita. Kalau kita menolak Kristus. Sederhana ya. Makanya kita tidak bisa menginjili orang dengan mengatakan bahwa pokoknya kamu terima Tuhan Yesus. Ayo terima Tuhan Yesus. Kalau bukan Roh Kudus yang mengurapinya, atau kalau bukan Roh Kudus yang dinyatakan dalam hidupnya. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan demikian apa? Selanjutnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berulang-ulang ayat ini saya sampaikan, berulang-ulang ayat ini saya sampaikan, supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti gitu loh. Jadi sederhananya begini, kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan Yesus berkati hidup saya. Kata Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hati kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Yesus Tuhan? Pertanyaan saya, memang sudah pernah ketemu Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan Yesus? Saya dan Bapak Ibu Saudara, secara fisik kita tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi sebagai firman Allah yang menyatakan bahwa apa? Kalau seseorang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, itu bukan karena orang itu bukan karena kita, tetapi itu adalah karena Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ini supaya kita dapat memahami ya. Jangan sampai akhirnya kita tidak mengerti bahwa apa yang kita alami dalam kehidupan kita ini seolah-olah Tuhan tidak memperlengkapi kita. Sebagaimana Otniel diperlengkapi dengan Roh Tuhan, kita pun juga sama. Kita diperlengkapi dengan Roh Tuhan. Dari mana kita tahu? Yuk kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua. Ya. Efesus pasal yang kedua, pada ayat yang ke-8 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi jelas ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu karena pemberian Allah. Sebagaimana Otniel, ketika itu dia diangkat oleh Allah dan diperlengkapi Allah dengan Roh Kudusnya. Dengan Roh Allah, dengan Roh Tuhan. Nah sama dalam hidup kita juga di sini. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita dikatakan apa? Hidup di dalamnya. Perhatikan, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Haleluya. Pelajaran pagi hari ini tentang Hakim Otniel harusnya mengingatkan juga dalam kehidupan kita. Bahwa kita diangkat Tuhan, kita dipilih Tuhan, dan dipersiapkan Tuhan serta diperlengkapi. Haleluya. Amin. Ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam pelajaran-pelajaran yang kita boleh terima dalam setiap kesempatan ajaib sabdanya, ya, kita belajar lebih jauh lagi, kita mengerti lebih jauh lagi. Dan bukan hanya sampai di situ. Apa sih yang menjadi keuntungan ketika saya diperlengkapi oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, oleh Roh Allah? Perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-8 supaya kita mengerti hal-hal dasar ini untuk kita mengerti. Kalau kita memang diperlengkapi dengan Roh Allah, lalu apa yang menjadi status kita? Perhatikan di sini dikatakan apa? Di dalam Roma pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini penting untuk kita pahami. Sehingga memasuki kehidupan kita di akhir zaman ini, dalam segala tantangannya, dalam segala perubahan-perubahan yang demikian ekstrimnya, ya kan? Maka kita mengerti bahwa saya sampai sejauh ini hidup
bahwa saya ada sampai sejauh ini, itu karena Allah yang memilih saya. Dan selanjutnya bukan hanya sekedar hidup, kita dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Nah, dalam hal ini kepemimpinan kita di berbagai tempat, baik di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, bahkan di dalam segala bidang hidup lainnya. Kita harus menyadari bahwa kita ini diperlengkapi oleh Allah sebagaimana Otniel. Otniel dipilih Allah dan diperlengkapi oleh Allah. Ayo dong kita mulai belajar memahami hal ini. Sehingga kita nggak gentar, kita nggak takut dengan segala tekanan, dengan segala tantangan, dengan segala pressure yang coba dunia kerjakan dalam diri kita. Kenapa? Ada roh Allah yang memperlengkapi diri kita. Dan bukan hanya sampai di situ. Kita disebutkan sebagai anak Allah. Di mana sih seorang bapak yang membiarkan anaknya dalam ketidakmampuan? Di mana sih seorang bapak yang membiarkan anaknya di dalam kekurangan? Di mana sih seorang bapak yang tidak memperdulikan anak-anaknya ketika membutuhkan sesuatu dari dirinya? Buat saya itu bapak yang tidak bertanggung jawab. Nah, Allah adalah bapak kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita di mana Allah mau untuk kita boleh dididik, untuk kita boleh diajar, untuk kita boleh dibentuk. Itu sebabnya di dalam kesempatan Ibrani ya dikatakan di situ dalam ayat yang ke Ibrani 12 maksud saya, ayat yang kelima dikatakan demikian ya. Oke, ayat yang keempat mulai dikatakan demikian. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, kata Alkitab. Sebagaimana Yesus Kristus Tuhan yang kita rayakan dalam kesempatan Jumat Agung ini, dia mencucurkan darahnya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk pergumulan dosa. Dosa siapa? Dosa Tuhan Yesus? No, dosa kita. Dia harus mencurahkan darahnya hanya untuk mengasihi kita. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari kematian kekal neraka untuk masuk ke dalam kehidupan kekal surga. Nah, ini harus kita pahami sampai sejauh ini. Untuk apa? Untuk kita mengasihi Kristus gitu loh. Dan kita tahu bahwa bukan hanya sendirian kita di dalam mengasihi Kristus, kita diperlengkapi oleh Allah. Dalam kesempatan di mana roh Allah ada dalam diri kita. Ayolah. Jangan sampai karena pergumulan-pergumulan hidup kita, akhirnya Alkitab menyatakan di sisi lain atau di bagian lain, bahwa banyak orang akan murtad, meninggalkan Kristus oleh karena ketidakmampuan dalam hidupnya. Buat saya sebenarnya sederhana saja. Bukan masalah ketidakmampuan yang hebat yang datang dari pergumulan-pergumulan hidupnya, tetapi apa? Ketidakmampuan mengerti cara kerja Allah. Ketidaksabaran untuk menerima apa yang menjadi cara kerja Allah. Ketidakmampuan untuk tahan, menunggu waktunya Allah bekerja. Itu sebabnya kita seringkali keluar dari rencana-rencana Allah yang membuat kita akhirnya kesulitan. Kenapa? Karena kita nggak taat, kita nggak setia. Sehingga di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan apa? Umatku binasa karena tolol, nggak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Jelas ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Dari dasar hati saya yang mengasihi Bapak Ibu saudara, yuk berapa banyak Bapak Ibu saudara yang boleh mendengarkan apa yang menjadi program ajaib sabdanya pagi ini. Kiranya Tuhan menjamah melawat setiap Bapak Ibu saudara yang ada. Untuk apa? Bersama dengan perayaan Jumat Agung, yuk kita kembali mengasihi Tuhan. Saya pernah katakan dalam episode sebelumnya, pernah nggak sih waktu kita boleh berdoa dan menyebutkan, I love you Lord, aku mengasihimu Tuhan, kita meneteskan air mata kita. Kenapa? Mengingat betapa baiknya Tuhan, betapa sangat mengasihinya Tuhan. Berapa banyak kita yang ketika kita boleh menyebut nama Tuhan Yesus dalam hadiratnya, kita meneteskan air mata. Bukan karena air mata beban, bukan karena air mata pergumulan persoalan hidup, tetapi air mata mengingat kasih Tuhan. Mengingat betapa Allah begitu baik. Allah begitu sangat-sangat mengasihi kita. Sehingga ia mau mati dengan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita yang ada. Inilah hal yang harusnya kita renungkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Mau sampai kapan lagi kehidupan kita tidak berubah? Mau sampai kapan lagi kita tidak mengasihi Tuhan?
Jangan sampai keadaan di mana akhirnya ini sebenarnya begini, ini sebenarnya persiapan loh. Kita nggak tahu ya. Saya tidak mencoba untuk memprediksi ataupun juga mencoba mengira-ngira, tetapi saya berdiri pada firman Allah. Bahwa firman Allah harus digenapi. Di mana di akhir zaman akan terjadi hal-hal yang begitu sangat mengerikan. Ya, Alkitab juga berkata dalam kitab Wahyu bahwa yang jahat akan semakin jahat. Artinya apa? Keadaan-keadaan hidup yang kita hadapi ini bukan main-main. Itu sebabnya tanpa perlengkapan roh Allah, kita nggak bisa bikin apa-apa. Tanpa penyertaan, tanpa pengurapan roh kudus dalam kehidupan kita nggak bisa apa-apa. Kita akan selalu jatuh bangun. Tetapi itu yang saya mau katakan, kalaupun kau mengalami hal tersebut, Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali bangkit. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Jangan kalah dengan situasimu. Jangan takut dengan apa yang menjadi keadaan-keadaan masa lalumu. Datang kepada Kristus, bertobat, minta ampun, maka engkau akan melihat sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu yang ada. Bahkan bukan hanya itu, dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, pada ayat yang keempat dikatakan apa? Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sadari ini, bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita yang lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang Otniel, ya. Ia dipilih Tuhan, bahkan ia diperlengkapi Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita belajar dari ayat Alkitab ini, ya. Apa yang bisa kita baca di dalamnya, bukan hanya ia boleh dipilih dan diurapi, tetapi juga dia boleh menjadi apa? Penyelamat bagi orang Israel. Dengan kata lain, ada tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundaknya untuk ia boleh memikul tanggung jawab itu. Dan Tuhan bukan Tuhan yang jahat, yang tidak memperlengkapi diri daripada Otniel yang ada. Dia diperlengkapi. Dan bukan hanya itu, ia pun juga diberikan otoritas oleh Allah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sadarilah. Dalam di hidup kita, bahwa Allah yang memilih kita. Pagi hari ini kita ada di hari Jumat ini, tepatnya di hari Jumat Agung ini. Kalau kita ada sampai saat ini, Tuhan yang memilih kita. Iya kan? Berapa banyak orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Bahkan dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Tetapi kalau kita bisa melewati itu sampai pada hari ini, Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan yang memilih kita, kenapa kita harus kalah dengan masalah kita? Kalau Tuhan yang masih mengizinkan kita hidup, kenapa kita harus kecewa dengan persoalan-persoalan hidup kita? Kenapa kita harus mundur? Sadari dalam diri kita, ada roh Allah, saya sudah jelaskan. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada roh Allah, roh yang lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Dengan kata lain, sebagaimana Allah mempersiapkan Otniel, dia dipilih, lalu diperlengkapi, dan bukan hanya itu, bahkan ia boleh maju berperang. Perhatikan di sini. Otniel dipilih Tuhan bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk show off. Ya, bukan untuk menyatakan bahwa aku diurapi loh. Tetapi tidak ada actionnya. Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, dalam aktivitas apapun, ayo maju berperang sebagaimana Otniel. Karena dengan demikian kau tidak akan melihat hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan kalau engkau hanya di tempat. Kau harus maju berperang. Ya, hadapi semua itu. Percayalah. Masalah apa? Masalah rumah tanggamu. Hadapi, jangan mundur, maju terus. Ya, boleh bertahan dalam beberapa saat, lalu maju lagi, hadapi lagi. Kenapa? Dalam dirimu ada roh Allah kok. Sebagaimana Allah memperlengkapi Otniel, ya. Dia dikatakan bukan hanya diperlengkapi, dipersiapkan. Dia menjadi hakim dan bukannya sampai di situ, dia maju berperang. Alkitab yang menuliskan ia maju berperang, artinya apa? Ia ikut dalam peperangan. Dalam hidup kita juga demikian. Ya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Ayo, apalagi yang kita keluhkan? Masalah apa? Sakitmu. Masalah pergumulan-pergumulan hidupmu. Kalau itu adalah masalah sakitmu, Tuhan sudah berkata, it's over di atas kayu salib, udah selesai. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, apalagi yang harus kita takutkan? Percayalah. Masalahnya kenapa kita tidak melihat hal itu dalam kehidupan kita? Karena kita kurang percaya. Sama seperti murid-murid dalam kesempatan ketika mengusir setan-setan yang ada. Apa yang terjadi? Maka ketika orang tua itu membawa anaknya dan berkata bahwa murid-muridmu juga sudah melayani tetapi mereka tidak mampu. Lalu Yesus berkata apa? Mau sampai berapa lama lagi kamu tidak percaya seperti ini? Iya kan?
Nah inilah yang menjadi masalahnya dalam kehidupan kita. Kita bukan karena Tuhan tidak menolong kita ya. Karena kita tidak berani maju berperang. Kita selalu menjadi orang-orang Kristen yang cengeng. Kita menjadi orang-orang Kristen yang kalah. Kita menjadi orang-orang Kristen yang lemah. Otniel tidak demikian. Sebagai hakim dia diperlengkapi dengan luar biasa. Ya. Dan ini adalah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Setelah kita diperlengkapi, ayo dong kita maju, ayo dong kita melayani. Ayo dong kita mulai melakukan sesuatu. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Ya, itu sebabnya saya katakan, ayo Bapak Ibu Saudara bagikan, share apa yang menjadi kebersamaan kita setiap paginya ini, ya, bahkan nanti setiap malamnya. Supaya apa? Supaya banyak orang-orang juga boleh mengalami hal-hal yang dahsyat. Bukankah itu menjadi doa-doa kita? Kita mau bagaimana Indonesia ini mengalami kegerakan. Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Iya kan? Melalui apa? Melalui gerak kita. Gitu loh. Musuh kita bukan darah dan daging. Kita berperang bukan dengan manusia. Kita berperang dengan roh-roh jahat. Kita berperang dengan setan-setan. Kita berperang dengan segala roh-roh teritorial yang ada. Ya, makanya kalau saya boleh sarankan Bapak Ibu Saudara kemanapun Bapak Ibu Saudara ada, ayo doa. Patahkan segala roh-roh teritorial. Ya, lepaskan doa berkat buat setiap daerah di mana Bapak Ibu Saudara menginjakkan kaki. Tuhan, biarlah kasih anugerah-Mu turun atas wilayah ini. Segala roh teritorial aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kota di mana saya ada, atas tempat di mana saya ada saat ini. Begitu. Itu doa akan membuat setiap orang, ya, kita tidak pernah tahu dan kita nggak perlu menghitung-hitung orang yang karena doa kita di mana Tuhan berbelas kasih, sehingga Tuhan menyelamatkan orang-orang yang ada di wilayah kita. Ya, itu adalah hal yang baik Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu akan melatih iman kita. Semakin yakin dan percaya bahwa ada roh Allah dalam kehidupan kita. Ya, wah nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Awal-awal saya melakukan pelayanan pelepasan, ya, itu sedikit sharing sebelum nanti kita akhiri dan kita membaca kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan itu saya tidak engeh. Ya, what's meaning engeh? Ya pokoknya seperti itu. Nggak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi itulah, saya tidak menyadari, ya, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya ketika Tuhan memperlengkapi. Ya, satu kali saya melayani seorang ibu, itu masih awal-awal tahun berapa itu? Ya, waktu itu Glow masih ada di Tamrin City, sekarang kan di Tamres, ya, Tamrin Residence. Nah, saat itu ada seorang ibu yang ini awal-awal panggilan Tuhan, ya, walaupun ada banyak lagi. Lalu tetapi ini yang lebih mengerikan buat saya. Apa? Karena saya pikir ya sudah untuk berdoa memberkati rumah, ya, rumah. Pada waktu itu ada rumah yang ditempati oleh keluarga ini, jadi bapak dengan ibu ini datang kepada saya untuk minta didoakan. Sebenarnya datang ke gereja, karena waktu itu mereka belum tahu, ya, begitupun juga saya belum tahu panggilan saya sebagai pelayanan pelepasan, ya. Nah, saat itu datang ke gereja sebagai jemaat Tuhan, minta tolong kepada para pastoral, pendeta yang ada, ya. Nah, saat itu ketemu dengan saya, lalu Pak bisa nggak doain rumah saya? Oh boleh, saya bilang seperti itu. Akhirnya saya mulai diantar, ya, setelah perjalanan cukup lumayan karena dari Tamrin City ke Ciledug. Nah, rumahnya di Ciledug. Lalu sampailah saya di tempat itu. Ini awal-awal saya nggak ngerti bahwa Allah memperlengkapi saya. Ya, nah ketika saya mulai berdoa, biasa saya berdoa sebelum doa untuk rumah yang ada, saya berdoa juga untuk orang-orang yang ada, meminta kuasa darah Yesus itu bungkus atas kehidupan saya dan keluarga serta keluarga tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya mulai berdoa. Mulai saya tumpangkan tangan, biasa saya seperti itu, minta berkat Tuhan tutup bungkus atas setiap orang-orang yang ada. Saya di situ ada bersama dengan bapaknya, ibunya, ya, lalu juga anaknya. Ya, nah saya ketika berdoa buat ibu ini, mulai ketika dia mulai berbicara sesuatu yang saya merasa bahwa itu bukan bahasa roh. Dia mulai kira-kira begitulah, ya. Lalu saya kaget dan tiba-tiba dia menepis tangan saya. Ketika tangan saya di atas kepalanya, dia mulai tangkis. Dia mulai tolak saya. Lalu saya kaget, kenapa ya gitu? Ini ada apa begitu kan? Kok saya tumpang tangan lagi? Tiba-tiba dia bermanifestasi gitu. Ya, dia bermanifestasi dan ketika dia mulai bermanifestasi, dia mulai lihat saya dan mulai mengaum, ya Saudara. Gitu. Dan kukunya mulai dia cangkramkan seperti ini dan dia kejar saya Bapak Ibu Saudara. Itu awal-awal. Saya kaget. Saya mundur berapa langkah, kan gak mungkin saya lari, ya kan begitu kan. Tapi itu sesuatu yang menggetarkan gitu loh. Dan dia ngejar saya Bapak Ibu Saudara. Dia kejar saya. Wih, itu antara takut dengan antara iman. Awal-awal itu tahun berapa saya bilang, ya kan. Jadi begitu dia kejar saya
Saya teriak sekuat-kuatnya, dalam nama Yesus, berhenti di tempat, saya gituin. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu dia seperti menghantam tembok antara saya dengan dia. Tiba-tiba kepalanya, pek aja begitu. Kayak ada sesuatu tembok. Gitu. Itu saya kaget. Dan mulai habis itu dia lari dan dia menghantam pintu kamarnya. Pingsan dia. Seperti itu. Ya. Nah, saya nggak ngerti dalam panggilan, dalam perlengkapan Tuhan. Nah, itu yang saya mau katakan. Dalam kehidupan kita sesungguhnya Allah sudah memperlengkapi kita gitu loh. Walaupun dalam ketidakmengertian kita, walaupun mungkin di dalam kebodohan kita ya. Nah, tetapi kan di sini kita belajar. Akhirnya dari hari ke hari kita semakin pintar, dari hari ke hari kita semakin maju, dari hari ke hari kita semakin mengasihi Tuhan ya. Itu yang boleh saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi lihatlah apa yang terjadi setelah Allah memperlengkapi, maka amanlah ya dikatakan negeri itu ya selama 40 tahun lamanya. Ini hal yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kehidupan kita pun juga demikian. Ketika Allah boleh mempersiapkan kita, memilih kita, bahkan memperlengkapi kehidupan kita, maka segala sesuatunya akan baik adanya ya. Jadi jangan mundur, maju terus hadapi peperanganmu. Peperangan dalam rumah tanggamu, peperangan dalam kesehatanmu, peperangan dalam keuanganmu, peperangan dalam usahamu, dalam dagangmu, peperangan bersama dengan orang-orang dalam pelayanan bersama denganmu. Peperangan-peperangan lainnya, maju saja, ya. Karena dengan kesadaran bahwa saya dipilih Tuhan, saya hidup sampai hari ini saya dipilih Tuhan, dan ketika saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, artinya roh Allah ada dalam diri saya. Saya diperlengkapi oleh Roh Kudus. Dan kalau saya diperlengkapi oleh Roh Kudus, saya mengingat, roh yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Haleluya ya. Jadi itu adalah hal penting untuk kita boleh miliki dalam kesadaran kita ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya ya. Pagi hari ini sebelum kita akan berdoa ya, saya juga mau setiap Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita ya di dalam kitab Amsal pasal yang kedua ya. Hari ini kita akan membaca ada 22 ayat yang akan kita baca ya sebagai renungan dalam diri kita ya. Amsal pasal 2 dengan judul peringkopnya faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan akan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin. Inilah Amsal pasal yang kedua sebagai hikmat Tuhan yang harus kita renungkan
dalam kehidupan kita di kesempatan hari ini. Puji Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, sekali lagi terima kasih dalam kebersamaannya. Jangan lupa sebentar malam pun kita akan ada bersama untuk doa-doa Bapak Ibu saudara, ya. Kirimkan pokok-pokok doanya. Saya akan terus mendoakan buat Bapak Ibu saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati setiap Bapak Ibu saudara, baik di dalam usaha, dalam dagang, dalam keluarga, dalam kesehatan, diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan pun, dalam bisnis pun, Tuhan kiranya juga memberkati. Kami melepaskan doa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu saudara yang ada. Kami juga berdoa biarlah hal-hal baik yang daripada Tuhan itu yang terus menyertai di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu saudara yang ada. Bahkan kami bersyukur di dalam kesempatan hari ini kami boleh merayakan Jumat Agung yang ada, mengingat akan kasih-Mu, sehingga Engkau mau mati untuk dosa-dosa kami, sehingga Engkau mau menyelamatkan kami, membuka pintu perdamaian bagi kami kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya setiap kami menyadari akan hal ini, sehingga kami terus mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan, kami berjalan terus di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, apapun yang menjadi tantangannya. Inilah peperangan yang sudah kami pelajari, bagaimana Tuhan sendiri memperlengkapi dan memilih Otniel dan masuk dalam peperangan yang ada. Hal yang sama pun Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami di masa sekarang ini, bahkan di masa kemudian. Tuhan mampukan setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya hamba juga berdoa untuk yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuhlah oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara yang sakit, juga taruh letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga, kami imani hal-hal baik yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap Bapak Ibu saudara yang mengalami sakit yang ada. Berkati juga dalam kesempatan hari ini, ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, urapi berkati. Terima kasih Bapak di surga, dalam kesempatan ini kami juga berdoa, Shalom Allah turun atas Indonesia. Shalom Allah turun atas setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa dalam kesempatan Jumat Agung ini, ada kegerakan Allah yang luar biasa yang terjadi atas bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami lainnya. Berkati juga Tuhan untuk keamanan bangsa kami, baik TNI maupun juga Polri. Tuhan berkati Bapak Panglima maupun juga buat Bapak Kapolri yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kesehatan yang ada, khususnya bagi bangsa kami. Itu sebabnya dalam menghadapi pandemi ini, biarlah kiranya vaksin boleh berjalan dengan baik. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, semua berjalan dengan baik. Para medis, dokter, perawat, suster, brother, semuanya juga Tuhan kiranya memberkati kesehatan mereka. Diberkatilah keluarga rumah tangga mereka, sehingga tidak terpapar dengan apa yang menjadi penanganan tanggung jawab para medis yang ada, yaitu pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Akhirnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu. Mulai kesempatan pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Haleluya. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.